Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ku nantikan diri, Lebih semangat dong. Selamat pagi anak-anak. nantikan kau Pagi, pagi, pagi. sayang. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Mengerti banyak hal, Berdoa selesai. terima kasihku. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Manisnya, genggam dunia, Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Ibu mau absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk kelas? Angga hadir? Hadir. Anggun hadir? Hadir. Andre? Hadir. Bella hadir? Cika? Hadir semua, alhamdulillah. Sekarang Ibu mau menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran yaitu dengan disajikan bacaan dongeng, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. 2. Dengan membaca dongeng, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dengan yang dibaca dengan tepat. 3. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan yang tepat. 4. Dengan media daun kering, siswa dapat menentukan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. 5. Dengan menyanyikan lagu cemara, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan bernyanyi dengan tepat. Yang keenam, dengan kegiatan bersama-sama, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana pada lagu cemara dengan tepat. Sebelum masuk materi, Ibu mau ngajak kalian buat ice breaking dulu nih. Kita bareng-bareng ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, lalu tersenyum, hihi. Buka tutup, lalu tertawa, haha. Gimana, udah pada bisa? Sekali lagi boleh? Yuk kita sama-sama. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, lalu tersenyum, hihi. Buka tutup, lalu tertawa, haha. Gimana, udah pada semangat kan? Di materi sebelumnya, Ibu kan sudah menjelaskan kepada kalian. Di akhir materi, kira-kira membahas tentang apa ya? Ya, betul. Membahas tentang dongeng. Oke, sekarang kita masuk materi ya. Ada yang tahu apa itu dongeng? Yang tahu boleh angkat tangan. Siska, apa itu dongeng? Ya, betul. Dongeng adalah sebuah cerita yang dikarang dengan tema yang seolah-olah benar-benar terjadi, namun tidak benar-benar terjadi. Jadi, dongeng itu biasanya menceritakan tentang cerita pada zaman dahulu kala. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu unsur-unsur dongeng? Jadi, unsur-unsur dongeng itu ada 6, yaitu tema, latar, alur, tokoh, penokohan, dan amanat. Tema adalah gagasan atau ide pokok pada suatu cerita dongeng. Latar belakang adalah keterangan suatu waktu dan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga ada alur itu peristiwa yang terjadi pada dongeng. Selanjutnya ada tokoh itu pelaku pada dongeng. Penokohan adalah penampilan dan watak dari tiap tokoh yang ada di dalam cerita. Selanjutnya terakhir adalah amanat adalah peran moral yang ingin disampaikan pada pembaca atau pendengar.
Ciri-ciri dongeng sendiri yaitu ada ceritanya singkat, terus kalimat pembukanya itu biasanya menggunakan pada zaman dahulu kala, pada suatu saat, dan sebagainya. Terus memiliki alur yang sederhana. Selanjutnya ada karakter atau tokoh dalam cerita biasanya tidak disampaikan secara rinci. Lalu ada dua tokoh dengan watak yang berlawanan. Ada yang baik, ada yang jahat. Terus ditulis dengan gaya cerita lisan, bersifat fiktif atau hayalan. Nah, Ibu sekarang mau membagi kelompok. Kelas ini kan ada 25 siswa. Jadi Ibu mau membagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok 5 anak. Nanti Ibu akan membagikan suatu cerita dongeng. Nanti kalian harus membaca satu persatu ya. Nah, udah semua ya, udah maju semua setiap kelompok. Beri A+ buat semuanya. Nah, sekarang Ibu mau mencontohkan cara membaca dongeng dengan benar dan tepat. Gagak ingin jadi angsa. Si Gagak ingin sekali menjadi seekor angsa, berbulu putih, dan tinggal di sekitar danau. Maka, mulai saat itu, ia meniru semua tingkah laku yang sering angsa lakukan. Ia ikut mandi di danau, kemudian ikut terbang mengitari danau. Ia juga makan makanan yang biasa dimakan angsa. Aku yakin, kalau semuanya dilakukan dengan sungguh-sungguh, aku pun bisa menjadi seperti angsa. Pikir si Gagak dengan yakin. Namun, setelah berhari-hari, si Gagak mencoba makanan yang biasa dimakan si angsa. Ia malah jadi sering sakit perut karena makanan angsa tidak cocok dengan perutnya. Begitu pula saat ia sering berendam di dalam air. Lama-lama ia jadi sering sakit karena kedinginan. Akhirnya, si Gagak pun sadar kalau dirinya tak mungkin bisa menjadi yang lain. Nah, sekarang Ibu mau tanya, pesan moral yang bisa diambil dari cerita Gagak ingin jadi angsa apa? Yang tahu boleh angkat tangan. Ya, Dwi, apa itu pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita Gagak ingin jadi angsa? Ya, betul sekali. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Gagak ingin jadi angsa yaitu jangan meniru-niru orang lain, jangan jadi orang lain, jadilah diri sendiri. Nah, sekarang coba anak-anak sebutkan apa aja itu contoh-contoh dongeng. Ya, betul. Ada Malin Kundang, ada Bawang Merah Bawang Putih, ada cerita Si Kancil. Itu Si Kancil itu contoh cerita dongeng fabel atau contoh dongeng binatang. Anak-anak ada yang tahu cerita Malin Kundang? Yang tahu boleh angkat tangan. Ya, Bella, tentang apa itu cerita Malin Kundang? Betul sekali. Malin Kundang itu menceritakan sosok seorang anak yang durhaka kepada ibunya, lalu dikutuk menjadi batu. Nah, kita sekarang masuk ke materi berikutnya ya anak-anak, yaitu sifat pertukaran pada penjumlahan. Kita bisa memahami bahwa sifat pertukaran pada penjumlahan ini atau sifat komutatif adalah jika suatu bilangan dibalik urutannya, maka hasilnya tetap sama. Nah, anak-anak, mari kita hitung 10 tambah 5 berapa? Ada yang tahu? Betul sekali, 15. Dan 5 ditambah 10 berapa ya? Ada yang tahu? 15 juga. Nah, dapat disimpulkan bahwa 10 ditambah 5 sama dengan 15. 5 ditambah 10 sama dengan 15. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa 5 tambah 10 sama dengan 10 ditambah 5. Contoh lain ya, Ibu kasih tahu. Contoh lainnya yaitu, nih sekarang Ibu memegang 1 pena di tangan kanan dan 3 pena di tangan kiri. Nah, 1 pena di tangan kanan ditambah 3 pena di tangan kiri, berapa hasilnya? Benar sekali, 4 pena. Nah, sekarang Ibu balik ya. Ini ada 3 pena di tangan kanan dan 1 pena di tangan kiri. Jadi dijumlahkan berapa hasilnya?
Benar sekali, 4. Jadi, kita bisa menyimpulkan ya dari sini bahwa 1 ditambah 3 sama dengan 4 dan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi kita dapat menyimpulkan 1 tambah 3 sama dengan 3 tambah 1. Sama saja hasilnya. Sekarang, Ibu mau tanya, berapa hasil dari 5 ditambah 1? Ya, benar, 6 kan? 1 tambah 5 berapa, Beni? Betul sekali, 6. Jadi, kita bisa menyimpulkan kan sekarang bahwa 1 tambah 5 sama dengan 5 tambah 1. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan. Jika anak-anak masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Sudah paham semua? Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya ya, yaitu tentang SBDP, yaitu tentang cemara. Anak-anak ada pernah lihat ya, pohon cemara? Pernah kan? Pastinya pernah dong. Biasanya itu pohon cemara ada di sebuah pohon Natal, di acara Natal. Manfaat pohon cemara itu banyak sekali. Ya, salah satunya itu bisa batangnya bisa digunakan untuk perabotan rumah tangga. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti camar menari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Nah, anak-anak udah pada bisa kan nyanyinya? Sekarang Ibu mau membagi kelompok. Masing-masing kelompok bernyanyi ke depan ya, maju ke depan. Bagus sekali anak-anak. Nah, yang terakhir evaluasi. Kalian mengerjakan di halaman 15 ya. Nanti kalau udah selesai dikumpul ke depan, Ibu kasih waktu 15 menit. Gimana? Udah semua? Udah semua kan? Udah Ibu nilai juga ini. Silakan diambil bukunya. Sekarang ada kegiatan refleksi. Ibu mau tanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian pelajari pada hari ini? Ya, benar sekali. Selanjutnya, bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Apakah senang? Yang ketiga, yaitu kegiatan apa yang kalian sukai? Dari SPDB, apa menyanyikan lagu cemara, atau tentang sifat pertukaran pada penyebahan. Ibu rasa cukup ya pelajaran pada pagi hari ini atau pada siang ini. Ibu mau ngasih kalian PR di rumah di halaman 17, kalian kerjakan di rumah. Nah, besok minggu depan kumpulkan di meja Ibu. Sebelum Ibu masuk, kalian harus mengumpulkan di meja Ibu ya semuanya. Nah, untuk mengakhiri pada pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.